Assalamualaikum sahabat laut senusantara, sahabat laut semuanya. Oke, langsung saja ke proses pembuatannya. Ini ada 2 lembaran seng, saya bentangkan di lantai. Lebarnya kurang lebih 170 cm dan panjang kurang lebih 5 meteran. Ini saya membuat perahu kapalnya dengan teknik saya membuat lembaran-lembaran dulu ya. Saya membuat lembaran-lembaran fiber dulu. Nanti lembaran-lembarannya itu saya satukan, saya bentuk menjadi perahu kapal. Ini saya bikin dengan teknik lembaran karena saya tidak memiliki mal cetakan perahu kapalnya. Dan kalau saya bikin malnya dulu, saya bikin cetakannya dulu, butuh biaya yang lebih besar lagi, karena butuh biaya untuk membuat malnya dulu, cetakannya dulu. Jadi saya bikin dengan teknik membuat lembaran-lembaran dulu, lembaran-lembaran fiber. Nanti saya satukan, saya bentuk menjadi perahu kapal. Ini saya menggunakan kain mat. Nanti saya lapisin sekitar 3 lapis. Saya lapisin 3 lapis dulu untuk dasarnya. Nanti kalau sudah disatukan, sudah kebentuk perahu kapalnya, baru ditebelin lagi menggunakan kain roping yang kayak karung itu. Setelah dilapisin 3 lapis, setelah diresin, nunggu kering sekitar 4-5 jaman lah. Nah, ini sudah kering ini, sekitar 4-5 jam. Terus ini saya lepas dari sengnya, saya lepas dari lapisan sengnya. Dan ini proses untuk pemasangan lembaran fibernya. Itu sudah saya buatkan rangka dasarnya itu untuk tatakan lembaran-lembaran fibernya. Itu lembaran yang kedua itu sudah jadi itu. Saya percepat saja videonya supaya tidak makan waktu. Dia sudah jadi lembaran keduanya, saya susun. Ya, itu saya satukan. Ini proses bikin ujungnya nih. Oke, dan ini saya bikin proses membuat lembaran untuk ujungnya ya, ujung dasarnya ini. Ini lembaran fiber untuk di bagian ujung dasarnya. Di ujung tapi di dasarnya. Ujungnya itu saya bentuk agak runcing, agak segitiga gitu. Nanti saya bikin 2 lembar yang model begini. Nanti baru disatukan nanti. Oke. Dan ini sudah kering. Sudah nunggu sekitar 4-5 jaman. Ini untuk keringnya ini menurut campuran resinnya. Kalau banyak pakai pengering katalis lebih cepat ya keringnya. Itu harus cepat proses nguasnya supaya tidak langsung mengental ya. Lemnya itu harus cepat-cepat ya dikuas supaya tidak mengental di. Oke, dan ini proses pemasangan lembaran di bagian ujung dasarnya. Itu saya bikin 2 lembar, nanti baru saya satukan. Nah, dan ini yang lembaran keduanya untuk dasar bagian depannya nih. Nah, nanti
baru disatukan di ujungnya. Sekarang proses pengeliman penyambungan untuk bagian depannya. Disambung dulu, disatukan dulu. Nah, ini untuk bagian depannya, ini bagian dasar di depannya. Saya satukan dulu, saya lem dulu. Nanti kalau sudah kering, baru ujung depannya saya satukan, saya tempelin, saya satukan. Ini untuk sementara saya sambung 2 lapis saja dulu, sekedar mengunci, memegang, menyatukan lembarannya. Saya sambung 2 lapis dulu. Nanti kalau sudah kebentuk, sudah disatukan, udah kebentuk model perahu kapal, udah semua menyatu, udah semua disambung, baru proses penebalan menggunakan kain roping. Ini kain serat, ini namanya ini mat. Itu resin dan katalisnya itu. Untuk campurannya saya bikinnya kurang lebih setengah liter resin, dan pengeringnya katalisnya saya kasih sekitar 1/4 tutup botol itu saya pakai botol apa itu ya, ada suara ayam itu barusan. Itu saya pakai tutup botol ojon. Ini suara ayam nganggu terus ini. Oke, sekarang penyambungan ayam lagi itu. Oke, penyambungannya sudah kering tadi, penyatuan lembarannya di depan sudah kering. Sekarang proses penempelan. Penyatuan di bagian depannya, ujungnya itu yang saya bikin model agak runcing. Saya bikin agak runcing segitiga tadi karena proses penyatuannya. Saya jahit dulu, saya bor-bor, saya jahit, saya ikat dulu ya, saya kunci dulu menggunakan senar pancing. Saya ikat dulu, nanti sudah menyatu, baru saya tempel pakai resin, saya lem. Maaf nih teman-teman, ini suara ayam ini ya, mengganggu suara saya nih. Nah, ini prosesnya, ini penyatuan ujung depannya. Proses penyatuan ujung depan di bagian dasarnya, depan dasarnya ini. Saya kunci dulu. Saya kunci, diikat pakai senar pancing, saya bor, saya satukan, saya rapatkan. Saya bukan rapatkan barisan ya. Nanti setelah disatukan, sudah menempel, baru dikunci, disambung, dilem pakai resin. Oke, saksikan saja prosesnya. Itu ada ponakan saya itu yang bantu itu. Nah, itu dia pakai senar pancing, saya ngunci, saya kancing. Nah, saya ikat dulu supaya menyatu ujung sama ujungnya, pinggiran sama pinggiran, supaya menyatu dulu. Saya bor-bor, saya ikat, saya pakai senar pancing. Ayo Pak Najruntuh, semangat. Harus segera selesai nih kapalnya ini, supaya cepat kita melaut. Suara ayam lagi. Ya,
Masih proses penyambungan, penyatuan ujungnya, ujung dasar. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa dukungannya ya. Setelah ujungnya disatukan, ini ujung dasarnya ya. Ini dia. Setelah disatukan, dijahit. Ini hasilnya. Dijahit pakai senar tasi. Dia penampakannya dari samping. Setelah dijahit, sekarang proses penambalan. Setelah dijahit, ditambal di resin. Oke, kita lihat penampakan dari belakang. Ya, ini ponakan jadi krunya ini nanti jadi kaptennya ini, yang bawa kapalnya ini. Sekalian saya ajarin caranya bikin kapal, cara bikin perahu. Ini calon kaptennya ini. Gimana? Siapa namanya nih? Kapten siapa namanya nih? Kapten Rian namanya nih. Ini yang bikin ini sekalian jadi merangkap jadi kaptennya nanti, yang bawa kapalnya. Dan ini proses pembuatan untuk dindingnya ya, di bagian dindingnya, dinding perahu kapalnya. Ini langsung saya kasih warna ya, resinnya langsung saya kasih warna biru. Dan ini sudah jadi, lembarannya sudah kering. Sekarang proses penempelan dindingnya di bagian depan. Itu resinnya waktu nyampur saya langsung kasih pewarna, saya kasih cat warna biru, dicampur cat supaya berwarna. Nanti kalau pas finishing waktu ngecatnya tidak boros sama cat, tinggal sekali oles saja sudah langsung berwarna. Ini rencana dindingnya saya pakai warna biru. Ini proses penyatuan, penyambungan dinding di bagian depannya. Saya kasih kayu dulu, saya kasih patok dulu, patok kayu. Saya tancapkan patok kayu di samping-sampingnya, baru saya pasang dinding fibernya, lembaran fibernya, lalu dipaku supaya tertahan. Saya paku di patok kayu samping di dindingnya itu. Ini dikunci lagi nih, dipegang lagi nih pakai senar pancing. Diikat lagi pakai senar pancing supaya ujung-ujung pinggirannya itu menyatu. Supaya menyatu dia, setelah menyatu baru dilem, disambung pakai lem, resin, di resin. Dibor, dilubangin, baru diikat pakai senar. Dibor, diikat pakai senar pancing. Nanti kalau sudah dilem dan menyatu, nanti proses finishingnya digerenda lalu didempul. Sisa-sisa bekas ikatan senar pancingnya itu nanti digerenda lalu didempul ke proses finishingnya nanti. Diikat pakai senar pancing, itu ujung-ujungnya itu supaya menyatu, supaya tidak renggang. Setelah semua menyatu, udah rapat, lanjut proses penambalan di resin.
Ini dikasih penambalannya nih, penyambungannya nih dikasih 2 lapis aja dulu untuk sementara supaya megang aja dulu. Oh, itu untuk tadi untuk campuran warnanya itu resinnya saya kasih cat, biasa ya, cat kayu dan Ini besi panjang itu. kurang lebih 4 meter, salah, panjangnya kurang lebih 4 meter, lebarnya lebih 4 meter, tinggi sekitar 1,5. Sebenarnya ada sih dia khusus pewarna khusus, dia ada beliannya, tapi saya pakai cat biasa aja, tidak masalah, bisa-bisa aja. Ya, empat ya. Oh ya, tadi saya lupa, tadi harusnya tadi pas bikin dasarnya itu, lembaran dasarnya itu harusnya saya kasih pewarna juga. Harusnya saya kasih rencana itu dasarnya warna hitam. Lupa tadi saya ngasih pewarnanya. Udah terlanjur. Setelah pemasangan bikin dindingnya baru saya ingat kasih pewarna. Dan ini dinding untuk bagian kirinya, depan bagian kiri, lembarannya sudah jadi, sudah kering, langsung saya satukan. Sama prosesnya, dikasih kayu patok dulu di samping-sampingnya, lalu ditempelin, dipaku supaya dia megang. Iya, ini dia penampakan dari dinding dari samping kiri. Sudah mulai ada gambarannya ini, sudah mulai kebentuk. Dijahit dulu, diikat dulu sudut-sudutnya, ujung pinggiran lembarannya supaya menyatu. Nanti itu ada lebihnya, itu yang lebihnya itu saya potong, nanti saya gerinda. Yang lebih ke bawahnya itu kan ada lebih itu ke bawah, nanti saya potong, saya hilangkan nanti. Nanti saya potong, saya bentuk, saya ikutin model dasar bawahnya, bawah sampingnya itu. Yang lembaran yang tidak ada pewarnanya itu. Kelihatan itu ada garisnya, itu garis pinggirannya itu, nanti lebihnya itu saya potong, nanti saya gerinda. Ya, ini resin namanya, dan ini katalis pengeringnya. Diaduk-aduk, 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 diaduk-aduk. Sekarang proses penambalannya, dilem antara sambungan dengan sambungan. Masih sama prosesnya. Ini lebar dan panjang perahu kapalnya ini sekitar, lebarnya sekitar 4 meter ya. Kalau panjangnya ini masih pikir-pikir, ini rencana mau dibikin panjang 15 meter atau 20 meter. Antara 15 meter atau 20 meter nanti ini mau dibikin panjangnya ini. Ini baru 2 lembar ya dasarnya itu. Saya tadi bikin 2 lembar disatukan, itu kira kurang lebih baru sekitar panjangnya itu baru sekitar 10 meter kurang lebih. Ya, sekarang proses pemasangan dinding bagian samping kiri, lambung kiri.
sudah kering juga ya, sudah mulai nampak kelihatan kapalnya, model kapalnya. Sama prosesnya, dipasang kayu-kayu patok dulu di sampingnya, baru ditempelin dindingnya. Ini untuk ketinggiannya sekitar 120-130 cm, 1 meter 30 cm untuk dinding kiri kanannya, lambung kiri kanannya. Ini asisten saya ini, yang miber ini asisten saya ini, ponakan saya namanya Rian. Rencana dia yang nanti bawa perahu kapalnya. Ini perahu kapal ini rencana mau digunakan untuk apa ya? Rencana sih mau digunakan untuk kapal mancing. Kapal buat antar angler mancing. Antar mancing open trip. Hari Sabtu dan Minggu open trip. Dibutuhkan 10 atau 15 kursi angler. Nanti rencana dia yang bawa nanti, Kapten Rian. Sekalian saya ajarin caranya membuat perahu. Oh ya, sebelumnya saya sudah pernah bikin juga ya. Saya sudah pernah buat, sudah bikin perahu model boat. Model boat panjang sekitar 5 meter, lebar 2 meter. Saya sebelumnya udah pernah bikin juga yang kecil, panjang 5 meter. Tekniknya sama ya. Dengan teknik begini saya buat model lembaran-lembaran gini tanpa amal cetakan. Karena saya bikinnya buat pribadi, buat sendiri, saya tidak diperjualbelikan, makanya saya bikin model lembaran-lembaran gini, tidak bikin cetakannya dulu, bikin malnya dulu. Kalau saya begini bikin untuk jual beli, mungkin saya bikin cetakannya dulu, saya buat supaya lebih irit dan lebih praktis. Karena saya bikin untuk pribadi, jadi saya bikin langsung saja saya bentuk begini lembarannya. Karena lebih irit biaya ya kalau bikin model begini. Kalau bikin cetakan dulu, bikin malnya dulu ya butuh biaya yang lebih besar lagi. Sambung yang kanan sekarang lebar. Ini baru dasarnya, ini baru 3 lapis, ada yang 4 lapis, ada yang 3 lapis. Nanti setelah proses penyambungan nanti baru ditebalin, dilapisin lagi. Kira-kira tebalnya sekitar 2 cm. Itu dasar. Pinggirannya sekitar 1 cm. Penebalan sudah tebal, lanjut proses bikin tulang-tulangnya. Ini masih panjang prosesnya ini. Itu proses penyambungan sekarang itu. Nempelan disambung, dilem. Sudah masuk waktu zuhur. Oke, semangat bagian, ntar lagi istirahat nanggung. Kiri kanan sudah disambung. Ini baru 3 lapis ya. Ini baru dasar. Ada yang 3 lapis, ada yang 4 lapis. Nanti setelah selesai semua disambung, ditebelin lagi. Ditebelin lagi sekitar, nanti tebelnya sekitar 2 cm. Untuk dasar mungkin 2 cm, untuk dinding 1 cm. Setelah penebalan selesai, lanjut pasang rangkanya dipasang lunas tengah, kiri, kanan, baru rangka-rangka. Ini lebar 4 meter kurang, lebarnya kurang 4 meter, dan panjangnya nanti panjangnya sekitar 15 meter, panjang sekitar 15 meter. Ini baru 10 meter ya,
baru 10 meter, nanti nyambung lagi 5 meter ke belakang. Ini saya baru bikin depannya aja dulu, nanti saya sambung lagi 5 meter. Ini suasana pantai di belakang nih. Suasana pantai di belakang rumah sore hari, ada matahari sunset. Oke, lanjut. Nanti setelah ini saya sambung belakang lagi 5 meter. Oke, kita lihat penampakan dari samping. Untuk tinggi sekitar 1,20 meter cm untuk tingginya. Wah, udah tahrim itu. Itu masjid, kubah masjid. Rumah saya di sebelah masjid, di halaman belakangnya pantai. Oke, penampakan dari samping. Dindingnya sekitar tingginya 1,20 meter, di depannya sekitar 2 meter lebih. Ini penampakan dari samping. Yuk kita lihat dari depan. Penampakan dari depan. Udah tahrim di masjid. Udah mau maghrib. Ini penampakan dari depan. Ujungnya saya bikin datar gitu, saya kasih rata. Nanti rencana mau nambah lagi nih, ada ke depan lagi. Lebar 2 meter, ke depannya 2 meter juga, nanti mau tambahan lagi, emperan ke depan. Ini saya bikinnya di bawah pohon waru ini. Tempatnya bikin sempit sekali. Rencana saya depannya merencana mau bikin tinggi, karena ada pohon waru. Ada pohon waru, nggak bisa ditinggikan. Akhirnya saya bikin ya sebisanya aja. Karena mau nebang pohon-pohon ini lagi, kerjaan lagi. Saya bikin sebisanya aja. Ini udah lumayan tinggi nih. Penampakan dari samping kiri nih. Tuh, ujungnya saya bikin rata. Nanti tambah emperan lagi ke depan. 2 meter, lebar 2 meter juga. Depan 2 meter. Ini baru sekitar 20%. Oke, terima kasih sudah menonton. Ditunggu video kelanjutannya. Kapal mancing, membuat kapal mancing dari bahan fiberglass tanpa mal cetakan. Kita lihat-lihat pemandangan dulu. Kita lihat pemandangan sore hari di belakang rumah. Nah, perahu-perahu nelayan. Oke, jangan lupa dukungannya, subscribe, dan tonton terus video-video dari saya. Dan pastinya ditunggu video kelanjutannya. Ada sunset. Membuat kapal mancing dari bahan fiberglass tanpa mal cetakan. Ini saya bikin lembaran dulu, terus saya tempel dibentuk, baru disambung. Nah, ini hasilnya. Oke, ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.